jikalau beristrikan Ratu Pantai Selatan. Legenda ini berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran yang berumur lebih tua dari kerajaan Mataram Islam, yaitu mulai abad ke-16. Dia berwujud perempuan cantik, berpakaian serba hijau, dan merupakan penguasa spiritual dari sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali mengenalnya sebagai sosok Ratu Pantai Selatan. Julukan Ratu Pantai Selatan sendiri tertuju kepada kedua sosok gaib, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Loh, apa perbedaannya ya? Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok ratu penguasa dari pantai selatan Pulau Jawa, sedangkan Nyi Roro Kidul adalah pembantu dari Kanjeng Ratu Kidul. Nah, kali ini saya akan menceritakan tentang sosok Kanjeng Ratu Kidul terlebih dahulu. Inilah panggung kisahnya. Menurut kepercayaan sekitar, Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok yang mulia dan baik hati, serta dipercaya berasal dari langit tertinggi di Kayangan. Dia juga pernah menduduki beberapa wilayah di dunia dengan menyerupai tokoh-tokoh suci setempat pada zaman yang berbeda-beda pula. Kanjeng Ratu Kidul memiliki kuasa besar di Samudra Hindia dan istananya terletak di jantung samudra. Selain itu, menurut kepercayaan masyarakat Jawa, Kanjeng Ratu Kidul dipercaya sebagai istri spiritual para raja, mulai dari Sultan Mataram sampai Yogyakarta. Pernikahan gaib sebenarnya sudah terjadi sejak masa lalu. Menurut kepercayaan Jawa, Raja Jawa merupakan suami dari penguasa pantai selatan. Pernikahan itu terjadi ketika diadakan perjanjian antara Penembahan Senopati dengan Sang Ratu Pantai Selatan sebelum kerajaan Majapahit dibangun. Perjanjian itu terus berlanjut ke raja-raja berikutnya, diantaranya Sri Mangkunegaraan IX dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat, kemudian Sinuhun Pangkubuwono VIII Pura Mangkunegaraan, hingga sampai kepada penguasa Nusantara, Insinyur Soekarno. Pada tanggal 17 Juli 1959, Soekarno melantik R.E. Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia di Istana Merdeka Jakarta, dan menjelaskan bahwa sejak zaman lampau, apalagi sejak zaman Mataram Islam, ada tradisi yang mengatakan bahwa raja hanyalah bisa menjadi raja besar yang kuat, pimpinan hanyalah bisa menjadi pimpinan yang kuat jikalau beristrikan Ratu Pantai Selatan. Tak hanya sekali, di beberapa momen Soekarno dalam pidatonya menjelaskan tentang tradisi pernikahan gaib ini. Salah satu contohnya ketika Musyawarah Nasional Maritim 23 September 1963, Soekarno kembali membuka sambutan dengan menceritakan tentang Kanjeng Ratu Kidul.
kata Bung Karno kala itu. Terserah mau percaya atau tidak, itu bukan soal. Tetapi nyata bahwa ini berisi satu simbol, bahwa raja hanyalah bisa menjadi raja besar yang kuat, pimpinan hanyalah bisa menjadi pimpinan yang kuat jikalau beristrikan Ratu Pantai Selatan. Secara singkat, asal muasal dari Kanjeng Ratu Kidul ada beragam versi cerita. Yang pertama dianggap berasal dari Nimas Ratu Angin-Angin yang merupakan ratu seluruh makhluk gaib di Pulau Jawa, yang kemudian memerintah di wilayah selatan Pulau Jawa dan membangun kerajaan gaib bersama pengikutnya. Lalu ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul dulunya adalah Dewi Nawang Wulan yang selendangnya dicuri Jaka Tarub. Kemudian setelah mereka berdua menikah, kecurangan Jaka Tarub ini akhirnya diketahui. Lalu Dewi Nawang Wulan kembali ke Kayangan, akan tetapi kehadirannya ditolak. Kemudian dia melompat ke Laut Selatan dan menjadi Kanjeng Ratu Kidul. Kemudian di kisah lain disebutkan Ratu Kidul adalah wanita bernama Aurora yang merupakan anak dari Ratu Bilqis sebelum bertemu Raja Sulaiman. Konon ceritanya, Aurora ini diasingkan ke sebuah pulau yang kini menjadi Pulau Jawa, dan dia menjadi ratu dari para lelembut di kawasan tersebut. Nah, dalam kisah-kisah ini tersirat bahwa asal muasal Kanjeng Ratu Kidul penuh akan misteri dan menjadi perdebatan apakah ini hanya sebuah mitos atau ini adalah sebuah fakta sejarah. Ya begitulah, namanya juga legenda. Kisah-kisahnya sering mencampurkan fakta historis dengan mitos, sehingga keasliannya masih dipertanyakan. Setelah kita mengikuti kisah legenda Kanjeng Ratu Kidul ini, tidak adil jika tidak membahas kisah bawahannya, yaitu Nyi Roro Kidul. Tapi di video selanjutnya ya, tulis di kolom komentar jika kamu penasaran dengan kisahnya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja yang saya perbuat. Sampai jumpa di cerita bergambar selanjutnya. Saya akan menceritakan beragam kisah yang menarik, baik itu kisah fantasi, kisah yang menginspirasi, misteri, ataupun horor. Kisah-kisah tersebut dapat kamu pilih sesuai keinginanmu di halaman playlist channel ini. Jadi, tunggu apa lagi? Like, comment, share, and subscribe, serta bunyikan loncengnya untuk mendukung channel ini memberikan karya-karya terbaiknya untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.